message? Wah, rambutnya pirang. Pasti jago banget tuh. Kasian masih muda udah nggak perawan. Kalau ewe sama kamu pakai kerudung dosa nggak ya? Suka tiba-tiba kirim terus komennya hehe. Bajunya diturunin dong kak, biar lebih kelihatan. Ngapain sih pakai baju kebuka? Emang lo punya? Natural tits, medium tits, cocoknya Bella Faury ini masuk kategori step sister. Lihat deh, nunjukin pantat, minta banget sih. Gue semalam nyoli, tapi gue ngebayanginnya lo. Dekil banget lu, kayak anak layangan. Ngapain lu pose seksi-seksi kalau nggak ada tete? Emangnya ada yang mau kurus krempeng kayak lo? Heran gue sama nih orang, bahkan hewan kayak anjing sekalipun kagak pernah bingung sama kemaluannya sendiri. Hahaha. Is your face a playground because I want kids all over it? Kak, kalau mau ngajak liburan ke Pulau Seribu 2 hari berapa ya fee-nya? Wah, Kim masuk sex ed pasti udah jebol. Ketemuan yuk, saling hisap yuk, having fun aja yuk, bercumbu yuk, nginap di hotel Ozone di Peak yuk. Anjir betis pemain bola WKWK. Buletannya pas banget sama kepalan tangan gue. Udah item, masih aja berani pakai bikini. Nippon Cahaya Asia. Nippon sama dengan nipples on. Kak, ke hotel yuk. Boleh aku simpan foto kamu buat bahan bacol? Ouch. I wanna bang you so hard until you shout, "Daddy, please hang up for a while, I'm gonna come." Aku beliin apa aja buat kamu asal kamu mau aku pakai. Ngomong-ngomong, gaya makeup lu bikin nambah 20 tahun. Tolong dihapus segera. Thanks. Enak ya dari belakang. Sayang. Menurut kamu, kenapa messages tersebut disrespectful kepada Anda dan cewek-cewek di sekeliling kamu? Mereka menilai dengan jumlah followers yang mereka punya. Mereka pikir kalau kita tuh bukan human. Mereka tuh kayak lupa gitu dan nggak sadar kalau kita tuh ya seorang wanita gitu. Emang orang pernah ngomong apa sih ke lo sampai lo bisa ngomong kayak gitu ke orang lain? Satu, nggak sopan. Yang kedua, lo siapa minta-minta ngewe gitu kan. Yang ketiga, gue udah pakai kerudung masih kena. Padahal kan orang-orang bilang kayak yang salah tuh baju lo, yang salah tuh perlakuan lo kayak gitu. It makes me feel dirty in some way, as if I did something wrong. Dengan mereka komen gitu, kayak outputnya tuh apa? Apa outputnya nggak ada? Sebenarnya tuh nggak ada sama sekali outputnya. Tiba-tiba ada orang datang atau komen bilang, lo tete lo kemana? Lo tuh punya hak dari mana sih? Nyokap bokap gue nggak pernah gituin gue. Pemikiran dia tuh apa gitu, bisa buka HP-nya, ngetik itu terus kirim ke gue gitu, kayak nggak without any consideration. Not just disrespectful to women, tapi lebih ke another human being. Gak ada something nice yang lu bisa omongin ke orang lain, itu mending lu diem aja gitu loh. Merasa entitled, mereka merasa berhak atas tubuh orang lain. Mereka memaksakan standar itu terhadap orang lain, kenal atau enggak gitu. Kalau buktinya di internet, kadang nggak kenal aja tiba-tiba, lu gini banget, tau lah gini banget, kayak who are you? Women are so much more than that. We are multifaceted, we are talented, we are passionate, we are intelligent, we are principled, and I don't think people shine a light on those other principles. So to just belittle women as to just their looks or their bodies it's very demeaning, it's very shallow, and it's a form of misogyny that I strongly go against. Apa yang kamu mau bilang kepada orang-orang yang mengirimkan messages itu ke kamu? Okay, like look at the camera. Get alive. Ngapain sih? Emangnya barang lo sebagus apa mau jadiin gue bahan bacol? Gue nggak sekelas sama lo. Astagfirullah, nggak pantes. Who the hell raised you? Gue kasihan sih sama lo. Coba dipikir lagi deh, di saat kalian punya anak, seorang wanita yang diperlakukan seperti itu oleh laki-laki lain, apa yang bisa kalian rasakan? It hurts me so much and you have to know it. You have to know it that it hurts. Ntar lo gak dapet jodoh lo. Gue itu lebih dari tete gue. Walaupun gue nggak ada tete, tapi I am more than what my boobs are. Anything sexual about your body does not define you. Hidup itu indah kalau kita mau toleransi. Malu-maluin Indonesia. Ngapain sih lo pedulin hidup orang? Emang hidup lo udah bener? Lo sok-sok ngehormatin nyokap lo, tapi perempuan lain gak lo hormatin. Menurutku hal-hal kayak gitu tuh projection kalian gitu loh, tau gak sih? Kayak kamu mungkin gak nyaman dengan diri kamu sendiri, jadi kamu memproject ketidaknyaman itu dengan orang lain. Kayak kenapa orang lain seneng-seneng aja dengan tubuhnya, atau kenapa orang lain pede-pede aja kayak gitu. Jadi kayak please go to therapy. Betapa baiknya dunia ini kalau misalnya lo bisa jadi orang yang pengertian juga. I already said something to him. I'm like, ya udah. Fuck you if you're watching this. Apa opini lo tentang RUU PKS tidak disahkan oleh pemerintah Indonesia? Jujur udah capek banget sih sama pemerintah.
Jadi udah bingung mau komen apa lagi. RUU PKS tuh butuh banget, dan selain RUU PKS mungkin sistem pendidikan di Indonesia yang menurut gue butuh. Menurut gue sistem pendidikan di Indonesia tuh shit banget, jujur. Kayak gue deh SMA, gue nggak boleh pakai rok, ya wajar sih nggak boleh pakai rok ketat yang kayak gitu-gitu karena nanti gurunya fantasize atau cowok fantasize yang hal-hal kayak gitu tuh yang menurut gue yang kayak harusnya lo malah ngeedukasiin orang, cowok ataupun cewek untuk nggak fantasizing about sexual fantasize gitu loh. Kayak menurut gue itu yang harus dididik di pendidikan Indonesia sih, sistem pendidikan Indonesia sih. Karena menurut gue gila, lo mau ngesain RUU PKS, tapi kalau sistem pendidikan di Indonesia belum ada tentang sex education atau tentang moral-moral kayak gitu, bullshit man. If us women bisa ngerasa nggak nyaman disexualize sama cowok-cowok di Instagram, di Twitter, di TikTok, gimana kalau kita in real life, you know, borderline. Beep. That's all I gotta say. Kok hal ini lo bisa bilang sulit untuk diomongin gitu men? Apanya lagi? Kayak udah terlalu banyak fakta, kayak mau nunggu siapa? Mau nunggu lu yang jadi korban? Ini tuh buat segala gender, ini tuh buat keamanan semua orang. Jadi coba deh pikirin kalau misalnya ada kerabat keluarga lo atau teman-teman lo atau mungkin sahabat lo pun punya anak terus dipertindak yang tidak adil gitu. Amit-amitnya pelecehan seksual tersebut yang bikin dia trauma seumur hidupnya bahkan, terus kayak lo nggak bisa ngebela dia. Kalau dari gue pribadi sih untuk bisa lebih menjaga diri untuk kedepannya, karena kita tahu nih negara kita tidak melindungi kita akan hal itu, jadi kita harus bisa jaga diri kita untuk tidak kena hal-hal yang kita tidak inginkan sih.